Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mami-mami ina amak semonton jarin tiang hormati, adik-adik, kakak-kakak, si sanggup untuk mempelajari Sibu Sitiang Iring untuk mempelajari tentang riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati. Alhamdulillah li semakin niki gentiang sambung atur tiang sipiranan nikah tiang lamun sipiranan sampun tiang matur bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diolok, diejek, dirintangi, dihalangi dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan sehingga teparan ia gila, teparan ia napiarana tukang seher, tukang lelekak, teparan ia dukun, teparan selak, teparan macam isin tertuduh nikah. Sehingga sempitlah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikah maka Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Nah, mara nikah firman Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikanlah kamu dari orang yang banyak sujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Timpal sembah Tuhanmu sehingga engkau meninggal dunia. Jika perintah Allah Subhanahu wa taala li saat-saatnya si sampai sempit dadana Nabi untuk menerima ejekan olok-olokan, rintangan, timpal tuduhan yang tidak-tidak. Oleh karena itu maka seolah-olah tawatin dadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak sujud sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini kata banyak sujud dan membaca tasbih sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengendalikan napiarana bahtera ataupun agama sejauh nikah sesuai dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbagai halangan dan rintangan, lalu tetap Nabi Muhammad SAW teguh di dalam menjalankan perintah Allah, menepati garis-garis yang sudah ditentukan oleh Allah. Di lantaran banyak halangan, banyak rintangan, banyak tuduhan, di lantaran nikah pun dengan meleset, kemudian lemah, mundur, nenten nikah yang tetap. Karena kita tetap dengan Quraisy, angkun pendirian Nabi Muhammad SAW teguh, tetap maju, dia wahara surutnya selangkah pun seujung rambut dia pernah meleset Nabi Muhammad SAW, walaupun berbagai macam tuduhan halangan si terimaannya tetap. Maka wantaqalu ba'da dzalika ila syubatin ukhra, berpindahlah cara dengan Quraisy dengan cara si lain untuk melumpuhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi carana qalu inna rusula mulukid dunya yamsuna fi mawqibin minal khadam wal hasham. Jadi lamun raja-raja utusan raja-raja dunia nama rani kawan kata pesuruh atau utusan lekan raja-raja dunia. Nah, delegasi si kirim si raja-raja dunia itu yamsuna fi mawqibin minal khadam wal hasham. Jadi niki teiringin si arak-arakan, tersambut dengan bagus, kemudian dengan tunggangan si bagus, dengan pakaian si indah, dengan macam angkatnya, wa tamatta'una bil ubbahati wal jalal, dan mereka bersenang-senang carana isi pakaian kebesaran, isi pakaian keagungan. Entana teiring itu utusan raja, sino utusan raja. Teponggok telembah membeaningna ribuan manusia ngiringna sini utusan raja.
Wa yufiru lahum kull asbabil hayat. Timpal dicukupkan tipa utusan raja nikah segala macam yang membawa kepada kehidupan. Kemewahan dunia, kesenangan dunia dilimpah ruahkan sehingga komplit dan cukup pakaian kenapi segala macam kebutuhan cukup. Itu utusan raja. Nama nikah. Fama balu Muhammad yadfa'u fil aswaq li luqmati 'aishin wa yad'i annahu Rasulullah. Nekamakat lamun Muhammad ni parana deku diri na utusan Allah. Parana deku diri na jadi utusan Allah. Lagu beglining liat tengah pekan untuk mete sesuap nasi. Kadang-kadang makan mangan liat pekan. Kadang-kadang akan kurma liat pekan. Terus sampuna aku diri na menjadi utusan Allah. Sedangkan utusan raja begitu mewahnya, maka dia jadi utusan Allah deku nengeni angkun miskin na. Pun beglining koto-kotelik tengah pekan. Nah, marak nikah, angkun tuduhan-tuduhan. Kemudian, laula unzila ilahi malakun payakunu ma'ahu nadhira. Nah, ini jika ceritaan ongkat nikah tiang, ongkat dengan kafir nikah, isi dasila Allah dalam Al-Quran, maka ndek turunang malaikat, ampun ia kancana si berdakwah, nazir memberikan peringatan di manusia. No malaikat sino si nekancang si dasila Allah lamun tentu jadi rasul. Maka sundik nak kancam malaikat. Ayul qai ilahi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Lamun dia ngano atau nabarengin antina beng Muhammad sino kanzun. Kanzun sini artinya ialah perbahandaraan negara atau perbahandaraan si komplit cukup lengkap dengan segala macam pakaian, dengan segala macam makanan, dengan segala macam kekayaan lengkap. Maka sunnah Nabi yang ngeno, au takuna lahu jannatun. Atau Nabi Muhammad sino antina beriang kebun-kebun yang indah, kebun-kebun seluas, kebun-kebun si penuh dengan berbagai macam tanaman, buah-buahan. Ya'kulu minha ampun ia yang ana mangan dia sebagai dinding dia tengah pekan. Nah, marak nikah. Wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashhura. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Nah, kemudian dengan si zalim-zalim sini mengatakan, dek narak pada turut ini kecuali dengan mama si gila, dengan mama suah wah telah hilang akal, mau pelajaran lekan dengan jin, lekan tukang dukun lekan mau pelajaran dengan gila, maka dia pada turut me. Nah, ngono lena kena pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengikut nikah si gitanya Bilal, Khabbab ibn al-Arat, Sumayyah, kancan-kancan si miskin-miskin, padahal Abu Bakar, Umar pun menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dinara seturut ini kecuali dengan mama si wah kena seher. Mashhura dengan mama si kena seher. Wah kena racun, wah kena macam wandina ingat ongkatna. Nah, ngono. Wa radda ala syubhatihim hadhi bi anna Muhammadan rasul. Nah, tertolak sida-sida Allah bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yakni anna muhimmatahu huwa iblaghu risalatillah ala kulli saghirin wa kabir. Tujuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan punya kekayaan luar biasa terus sampai ngentiring si malaikat banyak, bukan itu menjadi tujuannya dibangkitkan menjadi seorang rasul nikah. Lagu si penting lah ya iblaghu risalatillah, yaitu menyampaikan risalah Allah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas yang paling utama, yang paling pokok si jauhnya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblaghu risalatillah ila kulli saghirin wa kabir, dan menyampaikan kepada anak kecil, wa kabir dan orang tua. Wa dha'ifin wa qawi, timpal nesampiang ajaran nikah tipa dengan si lemah ataupun tipa dengan si kuat. Wa syarifin wa dhi', nesampiang ajaran nikah tipa dengan si syarif mulia tinggi berbangsa, wa wadi dan orang jajar karang dengan sindik bedang pangkat nabi jajua. Wa hurrin wa abdin, timpal sampai yang anti bau sampai ajaran itu kepada orang yang merdeka, sukan jua anti bau sampai tipe dengan budak. Itu tugas pokok utama lekan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu punya gedong, punya kekayaan yang tidak, bukan itu, tapi sampainya ajaran itu tipe manusia-manusia seluruhnya.
Qala lebih tapil ubbahati wal jalal wal khadim wal hasham wal hirs wal mawakibin mislu rusulil muluk lam yakun yasilu ilaihi du'afa'un nas wa sigharuhum lam. Nah, jadi andai kata lamunagen ngadu pakaian kebesaran, keagungan, kemudian dikerimpun, teiringin isi khadam, teiringin isi kumpulan manusia berbaris-baris gen pagi Nabi Muhammad SAW. Nah, sekunuan jua wal haras wal mawakibin. Sekunuan jua na terjaga di situ tukang jaga. Sekunuan jua anti na ta'arak kemana saja dia pergi. Nah, mara angkun tadah utusan-utusan raja dunia lam yakun yasilu ilaihi du'afa'un nas. Tentu dia nagan bau sampai dia nagan mau ngerawas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanca manusia-manusia lemah, manusia-manusia miskin, tentu dia nagan bau si nagan hadepin si Nabi dia bau sampai tipa manusia-manusia lemah ni kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasigaruhum hatta yastafidu bihi sekonohan juan dia nagan bau tipa kanak-kanak sehingga dia mau jadian mengambil faedah dengan miskin, dengan melarat, dengan si kanak-kanak sekode-kode dia mau ngambil faedah lekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si mau ngambil faedah sino adalah pengiring si gagah-gagah perkasa doang jarina. Wahum jumhurul bashar, padahal orang-orang miskin, orang lemah itu jumhurul bashar, itu adalah bagian terbesar dari manusia, yaitu kebanyakan orang miskin. Oleh sebab itu maka ditakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang dalam keadaan miskin seperti itu, sehingga bawi sina badait kanca manusia seluruh lapisan tingkatan masyarakat, lekan kanak, lekan budak, lekan miskin, jangka datang si bele, jangka dengan sugeh, sekunan juga dengan si mempunyai pangkat tinggi. Wa idzan patat muslihatur risalah lamun agen hanya dengan si belik-belik doang kan kancana kan mau berdait luput jarina kemaslahatan ajaran Nabi, ajaran lekan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau nikmatin ya, dia mau dengar secara langsung dia dengan si bawa-bawa ataupun dengan si bodoh-bodoh nikah atau dengan si lemah nikah tiang. Marak nikah jarina. Nah, jadi dengan sebab nikah maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelining lek pekan untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, agarna bau sampai dakwah Nabi nikah tipa seluruh lapisan masyarakat anti nama nikah tujuan. Amma inkaruhumul ba'tsa ba'dal maut falam yakun indahum fi dzalika illa ta'ajjub wal istighrab wal istib'ad al aqli. Nah, jadi adapun keingkaran dengan Quraisy, dengan kafir, tipa masalah kebangkitan suhan mati, dan nikah jana, falam yakun indahum fi dzalika illa ta'ajjub, maka dia memiliki pengetahuan di dalam masalah. Dia narak gentamal di dalam pikiran suhan mati genta bangkitan kembali, tidak ada sama sekali. Dan nikah. Jadi illa ta'ajjub, heran ya, masa dengan wah mati kena hidup malik. Wal istighrab sini garib, artinya asing terhadap pikiran mereka. Tidak mungkin dengan wah mati kena malik hidup kembali. Wal istib'ad al aqli, kemudian istib'ad niki artinya jauh lekan pikiran. Tidak cocok masa kita mungkin wah mati kemudian kita bangkit kembali. Nah, sehingga sebutan dalam Al-Quran bahkan yaqulun, maka mereka itu mengatakan aidza mitna wa kunna turaban 'idhaman a inna lamab'utsun, apakah ita suah mati wa kunna turaban timpal hajari debu marangkun tada empak manusia ni ke urat-urat manusia selepun wajari kerpok wajari tanah wa idhaman timpal hajari si tinggal adalah tolang wah lebung a inna lamab'utsun, apakah kita ganti hidup kembali marangkun tada si meneh awa abaunal awwalun, sekanuan jua anda antang popuk baluk tesuah mati-mati lain no suah hancur lebur empak nak lolor neron badok no seda wah
wah binasa hancur, tinggal tolang-tolang nora. Apa kantongnya nah antong pembalot sino gena terbangkitan kembali. Namanya ni kawan karena. Maka disuruh Nabi enta ngena jawabna ngena qul na'am wa antum dakhirun. Qul na'am wa antum dakhirun. Katakan hai Muhammad, au lingkena ya, timpal anten dah gemek terbangkitang dalam keadaan hina. Ngenoling jawab ya. Nah, nika perintah Allah Subhanahu wa taala tipa Nabi Muhammad agar ngejawab ongkat tuduhan dengan kafir segala apa kalau mentua hancur tolang teu mangkun tada sebenarnya empat atau urat-urat suwe ini kita bangkitang kembali. Awabun alwalun antong pupuk balok tu mati lain-lain geni hidup kembali malik. Nah, ngonolna qul na'am, katakan ling firman Allah, jawab ya na'am. Au ang ya. Gena tentu memang genta hidupan kembali, timpal ante hendak hidup kembali dalam keadaan hina. Menuling kena iya. Itu perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa kanu yaqulun, dan mereka mengatakan zalika raj'un ba'id. Ini pengembalian yang sangat jauh. Ndekna masuk akal masa dengan suatu jari hancur lebur jari tanah ia hidup kembali malik. Gen jari manusia ngene malik. Itu raj'un ba'id. Ini adalah pengembalian yang sangat jauh ngube gentana Allah taala ngidupang manusia sehingga sina hancur, sina lebur. Nah, sopo manusia yang dah. Nah, ini coba nih. Nah, ngono demakna tolang sempi, tolang kecepak sempi, suah mati laik wah, ya demakna coba kita pernah saut ya. Tolang singene ruan ini ya gena hidup malik, gena kehidupan kembali malik. Isi Allah taala ngumbe gena kuni hidupang tolang suah hancur lebur ngene. Jangkangan olehna. Nah, jadi macam tuduhannya di Pak Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekunuan juga ongkarna wa kana yaqulun ala sabil istighrab, timpal yamuni anda karena keheranan masa nah gen bautano gen baut hidupang malik hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza muziqtum kullu mumazzaq. Nah, apa melian tetabada lena lek batur nan tademuni ngene-ngene, apakah melian tetabada ala rajulin yunabbiukum atas sopok dengan si memberikan pelajaran tipa anta pada bayang pelajaran apa yang pelajaran idza muziqtum kullu mumazziq, lamun hancur sehancur-hancurna jari keropok jari tanah, innakum lafi khalqin jadid, kemudian ajarana gemek kembali jemaah hidup kembali betul saning gemek hidup kembali pada masar malik menuling ajaran. Apakah manusia si mazzaqtum kullu mubazziq idza muzzaqtum kullu mubazziq, apabila manusia sudah muzzaqtum kamu sudah menjadi hancur lebur dengan selebur-lebur hancur-hancurna ia dah ganti hidupan kembali malik isi Allah lenaling ajarana. Apakah percaya antara manusia si gila ngneongkatna. Nah ngono aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Mina lekak kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau ia kena penyakit gila manusia sebenarnya. Nah, jadi dengan si kena penyakit gila ya gemek pada turut. Nah, menuling dengan kafir nikah tipe batur. Nah, nikah tuduhan-tuduhan si sampeang ni si dengan Quraisy tipe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jadi niki merupakan ajaran-ajaran si memang ndekna percaya betul ajaran Nabi Muhammad si barat manusia suhana mati gena bangkit kembali, suhana si bangkitan kembali nikah. Nah, itulah untuk negenta terima balasan amalan lek dunia. Ena bagus pegawai terima bagus, ena lenge gena terima lenge. Nah, pelajaran sini ke yang dia tolak mati-matian sebab ndekna cocok apabila tu hancur lebur pada si mane kemudian ganti hidup kembali nama rak nikah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaran si menolak si tanamnya betul-betul dia tanam. Betul-betul dia tanam suatu keyakinan bahwa suatu si mati ganti hidup kembali. Sebab
suante hidup kembali tono tak tegen terima balasan lekan selapu pegawaian soal kuang tali dunia. Sebab di dunia sini banyak pegawaian di dunia sini manmu balasan seperti padzalim yamutu dun ayul qia jaza zulmihi, dengan zalim mati nikman terima balasan kezalimannya. Wal mazlum yamut dun ayakhudha haqqahu min zalimihi, dengan si tezalimin yang dah mati nikman bait balasan lekan kezalimannya sino. Wal muhsin salih yamut qabla ay yulqiya jazaa ihsani wa salahi, dengan si berbuat bagus si saleh mati nikman terima balasannya. Wal fajirul musyi yamut qabla ay yuqabu ala su'i amalihi, dengan si jahat, dengan si bejigar rendah di dunia mati nikman ta bang balasan atas pegawaiannya si jahat. Sedapun dia manara si pegawaian bagus nikman terima balasannya, si pegawaian lengi pun dia nikman terima balasannya. Maka fa illam yakun ba'tsun wala hayatun la jazaa'un ba'dal maut lastawal fariqan. Maka andai kata lamun dek negen te arang pembangkitan, hari pembalasan jelo akhirat, lamun dek negen te arang sida Allah hari pembalasan li akhirat laun, nah ngenolena lastawal fariqan, niscaya genep pada kedudukan dua golongan. Golongan dengan si bejigar genep pada marak dengan si saleh jarina. Sebab dia nak mempunyai balasan. Dengan si saleh genep pada marak dengan si tutuk lengena di dunia. Genep pada jarina. Lastawal fariqan, niscaya genep pada antara dua orang yang jauh berbeda dia punya perbuatan. Wa la tasaru min Allah ayyabnaya nizama khalqihi ala misli hadzal fasad. Dia tergambar li Allah Subhanahu wa taala bahwa gena atur kehidupan niki marak pun tadah, marak nikah pun tadahna. Artinya gena padayang dengan si bagus kanca dengan si lenge, gena padayang ngejarin dek manmu balasan de dua-duana. Si bagus ndek nemu arak balasana, si lenge pun dia arak balasana jarina. Gena marak nikah si dengan atur, niscaya Allah Subhanahu wa taala ndek negen tergambar ngatur panjakna marak nikah. Lagu Allah Subhanahu wa taala ngatur panjakna nikah ialah olo angna aturan, saya si taat le aturanna, ia si balasna dengan si bagus. Saya si mengingkari aturan Allah, maka ia si balasna dengan lenge. Saya si bagus carana le kancan batur, maka balasna si bagus sida Allah. Saya si lenge carana le kancan batur, maka Allah Subhanahu wa taala balasna dengan pegawaian sesuai kanca pegawaian si bagus ataupun si lenge nikah. Nikah baru adil. Maka keadilan nikah adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Di dunia memang dia tergambar marak nikah dia. Kadang-kadang duit dengan si berbuat zalim, lagu senang-senang saja di dunia. Duit dengan si berbuat saleh, kadang-kadang sengsara di dunia. Jemaah di akhirat. Tahu akan diperlihatkan oleh Allah keadilannya dengan seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah seadil-adil hakim? Nama ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya singgawe pegawaian hatta marak debu kebagusan gena balas isi kebagusan. Saya singgawe kelengian hatta marak kerpok jua gena balas isi dasida Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan nikah si tanamna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedalam-dalamnya. Antikna menjadi suatu keyakinan yang dapat mendorong manusia untuk berbuat baik dan melarang manusia untuk berbuat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah angkun tadah ajaran Nabi Muhammad SAW, yakni menanamkan keyakinan bahwa suhan si mati nikah ganti hidup kembali untuk menerima balasan amal peninggal detiang. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat Makkiyah, nama nikah keterangannya, terutama ayat-ayat yang turun di Mekah, nah nikah, terutama ayat-ayat turun di Mekah nikah selalu menyebutkan tentang bagaimana dahsyatnya siaran neraka, bagaimana dahsyatnya siaran julu kiamat nikah, timpal bagaimana nikmatnya siaran surga, bagaimana indahnya
siaran surga nikah itu selalu disebutkan isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pelajaran-pelajaran segan datang insyaallah gentiang sampean. Jadi selalu sini sebutan isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam sini butang neraka ataupun surga nikah seolah-olah negita. Nah, seolah-olah negita si para sahabat neraka itu begitu dahsyatnya timpal seolah-olah negita surga itu begitu indahnya sehingga kedua masalah niki mendorong manusia untuk berbuat baik karena Nabi, karena yakin yang sudah terhunjam ke dalam lubuk hati mereka, keyakinan yang teguh membaja, itulah yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW tentang adanya kehidupan sesudah kita mati ini. Tiga tiang lamun yakin betul bahwa peringatan tiang akan hidup kembali untuk memperhitungkan kita punya amal, sedikit tidak arah peringatan ta. Sedikit tidak arah ingatan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun dek ingat dek tahu diri tegan dek teputigan pikiran diri ta, nah niki selapu lantur laga tajarina ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sebab nikah tiang ngiring pelungguh sami silahkan kita mempelajari hukum-hukum si sampeang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikah ante peringah dati yang tindih teliti membawa diri lek dunia niki agar terselamat dunia dan akhirat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.